Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Syukuran diadakan malam hari nanti di halaman rumah Gunadi dan Sri. Selang 2 hari setelah putra kembar mereka pulang. Suasana ramai di sana. Para tetangga berdatangan untuk menyambut dan membantu. Sri sudah melarang Basir dan Busro untuk ikut andil mempersiapkan syukuran. Bagi wanita itu, putra kembarnya sudah melalui banyak hal. Tidak boleh lebih capek lagi. Namun seperti tidak berubah sama sekali. Basir dan Busro masihlah seperti dulu. Keduanya bersikukuh ikut memotong daging kerbau. Tak ayal pujian-pujian mereka terima saat membantu bersama ibu-ibu kampung. Ya ampun, cakepnya Basir sama Busro. Kalau Bibi punya anak gadis, udah Bibi jodohin sama kalian. Kelakar salah satu ibu-ibu yang memotong daging di samping si kembar. Udah, Nak Basir sama Arum anak Bibi aja. Cantik banget loh, timpal lainnya. Basir hanya menunduk tersenyum. Lengannya disikut Busro yang tak pelak tertawa lepas. Sepanjang mondok, tidak sekalipun keduanya dekat dengan perempuan. Paling mereka hanya bertemu dengan perempuan jin muslim di pesantren gaib. Busro, jangan iri. Tante punya 2 anak gadis. Cantik-cantik, putih-putih, pilih aja yang mana. Mereka pasti mau kalau calonnya ganteng kayak kamu. Bu Lela menyentil telinga pemuda yang tengah menertawakan saudaranya itu. Basir dan Busro jadi bulan-bulanan para ibu-ibu kampung. Menjadi buah bibir di antara mereka-mereka yang punya anak gadis. Pun bagi perempuan-perempuan muda yang melihatnya. Mereka juga acap kali dijadikan bahan obrolan. Syukuran berlangsung meriah malam harinya. Sambutan dan puji syukur disampaikan langsung oleh Gunadi selaku tuan rumah. Dilanjutkan bacaan ayat suci yang dibawakan Basir dan Busro bersamaan. Lantunan tilawahnya sangat merdu. Hasil dari belasan tahun menimba ilmu. Acara dilanjutkan dengan makan-makan bersama. Selesai setelah doa-doa dan penutup. Meski syukuran sudah usai, warga tidak lantas pulang. Bapak-bapak bercengkrama dengan kawan di sampingnya. Ibu-ibu sibuk menggosip sambil duduk di teras. Beberapa sambil bantu-bantu di belakang. Paling banyak mengelilingi Basir dan Busro di ruang tengah. Ingin mendengar kisah mereka saat hilang selama 15 tahun. Ruang tengah penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran, membuat susah ibu-ibu yang hendak lewat. Perabot di ruangan itu hanya lemari kayu besar, jadi cukup luas untuk berkumpul. Kalian beneran mondok di pesantren jin? Celetuk salah satu pria. Dia kakak kelas Basir dan Busro di sekolah dasar sebelum mereka hilang dulu. Yang ditanya mengangguk mantap, senyum terpatri di wajah pemuda kembar itu. Mereka tidak sedang mengada-ngada. Memang ada ya yang begitu? Kayak gak masuk akal, ada pondok tapi gak kelihatan. Timpal lainnya di barisan belakang. Sebagian banyak yang setuju dengan pertanyaan dan pertanyaan tersebut. Busro angkat bicara. Ada. Pondok pesantren gaib itu beneran ada. Memang gak masuk akal. Tapi bukannya lebih gak masuk akal fakta kalau kami berdua pulang dengan sehat dan selamat setelah hilang 15 tahun. Bukan cuma pulang dengan selamat. Alhamdulillah kami juga tidak kelaparan dan sepenuhnya terawat. Malah bisa pulang dengan bekal ilmu. Lebih masuk akal kalau kami pulang mondok ketimbang diculik kan?
Kerumunan warga mengangguk-ngangguk setuju. Tidak mungkin mereka sesehat dan sebagus ini keadaannya kalau diculik lebih dari 1 dekade. "Cerita dong pengalaman kalian mondok," Mas Pur berseru dari tengah kerumunan. Dia suami dari Bu Lela, tetangga seberang jalan. "Sama aja lah sama mondok di pesantren biasa. Hari-hari belajar ngaji." Kali ini Basir yang menjawab. "Mana mungkin lah sama persis, pasti ada bedanya." "Sama persis juga nggak apa-apa. Kami belum pernah dengar cerita orang pondokan nih," Pak Ujang menambahkan. Warga serempak setuju mendengar cerita pemuda yang kembali setelah 15 tahun hidup di dunia jin jelas akan menyenangkan. Basir dan Busro saling pandang. Jam menunjukkan pukul 9:10. Masih banyak waktu sampai tengah malam. Warga kampung terbiasa bercengkerama sampai jam 1 atau jam 2 malam kalau ada acara seperti ini. Hebatnya mereka pergi berladang tetap pagi-pagi. Mayoritas penduduk kampung memang bertani. Kedua anak kembar itu menerawang mengingat 15 tahun lalu. Sore itu Busro tengah berlarian di jalan pulang, menjahili Basir saat seorang pria bersorban putih muncul entah dari mana menghampiri keduanya. Anak laki-laki kembar itu sering diberitahu oleh Sri dan Gunadi untuk berhati-hati jika bertemu orang asing. Namun karena suatu hal yang mereka juga kurang mengerti, pria bersorban itu tidak tampak seperti orang jahat. Pakaiannya yang seperti baju Wali Songo dipotret dinding ruang tamu rumah mereka itu mengesankan bahwa beliau ini adalah kiai besar. Dan bagi anak-anak yang tidak paham betul, pria itu dianggap setara Wali Songo, atau malah Wali Songo itu sendiri. "Shh, kiai besar nih. Apa salah satu dari Wali Songo itu? Yang sorban putih, siapa namanya?" "Sunan Ampal," Busro berbisik antusias. Basir menyikut lengannya. "Sunan Ampel. Assalamualaikum, Basir, Busro." Pria itu sudah berada di hadapan mereka, menyapa dengan hangat. "Waalaikumsalam, Kiai," jawab si kembar serentak. Keduanya saling tatap sesaat, memikirkan hal yang sama. Dia orang baik. "Anak-anak yang sangat bersih, kalian suka mengaji." Basir dan Busro tidak begitu mengerti awalan kalimat itu. Tapi ya mereka suka mengaji. Keduanya mengangguk mantap. "Bagus, apa kalian mau mengaji di pesantren?" Mendengarnya mata Basir dan Busro membulat. Ini serius. Pesantren adalah tempat idaman bagi para pecinta ilmu agama. Tidak mungkin si kembar tidak tahu. Mereka hanya sadar diri karena masuk pesantren tidaklah gratis. Keduanya saling tatap. Ada obrolan tak kasar di sana. Logika kecil mereka memikirkan banyak hal. "Ini gratis. Kalian gak perlu khawatir soal itu. Dengan syarat Basir dan Busro gak boleh pulang sebelum selesai mondok. Mau?" Seperti bisa membaca pikiran Basir dan Busro, pria bersorban itu menjelaskan situasinya. Keduanya lantas mengangguk. Mereka tahu benar resiko belajar di pesantren. "Kami pulang dulu, pamit sama bapak ibu." Pria itu menahan Basir yang hendak melangkah, tersenyum penuh arti. "Kalian harus berangkat sekarang. Kalau tidak mau, kalian gak bisa ke pesantren." Kedua anak itu saling tatap.
Mereka selalu diberitahu untuk pamit jika mau pergi kemanapun. Tapi karena keinginan untuk menyantri lebih kuat, akhirnya mereka setuju untuk berangkat tanpa pamit. Baiklah, sini tangan kalian. Basir dan Busro mengulurkan tangan. Langsung disambut pria bersorban putih tersebut. Sekejap mereka bertiga menghilang, pergi entah kemana. Basir dan Busro agak kaget karena mereka mendadak berada di depan sebuah gerbang tinggi besar. Ada tulisan berwarna hijau cerah di gerbang itu. Tapi Basir dan Busro tidak bisa memahaminya. Ayo. Pria bersorban putih mulai melangkah diikuti kedua anak kembar di belakangnya. Mereka menyusuri jalan setapak yang halus. Saat Basir melihat ke bawah, itu bukan jalan tanah yang biasa ia lewati. Bukan juga jalan berbatu kasar. Mereka bertiga berjalan di atas ribuan batu halus. Suasana di tempat itu tentram. Gedung-gedung tinggi berderet di kanan kiri jalan. Ada yang berlantai 2, ada juga yang berlantai 3. Di ujung jalan sana, tampak sebuah masjid berwarna hijau jamrud berdiri megah di bawah langit kelabu. Beberapa orang terlihat berlalu lalang. Cukup sepi untuk sebuah pondok pesantren. Basir dan Busro mengedar pandang ke sekitar, memperhatikan banyak hal. Mereka belum pernah melihat tempat seperti ini. Gedung-gedung itu cukup elok dan asing. Di desa mereka tidak ada yang punya bangunan sebesar itu. Beberapa orang yang lewat menatap mereka berdua tajam sambil mengumbar senyum. Angin dingin membelai tengkuk Busro, membuat pori-porinya meremang. Tatapan orang tadi agak mengerikan. "Shh, Basir," anak itu berbisik memanggil saudaranya yang masih terkagum-kagum dengan bangunan pondok. "Apa?" sahutnya ikut berbisik. "Orang yang di gedung tadi seram, matanya kayak mata kucing." Busro berbisik sambil menunjuk gedung lantai 2 yang telah mereka lewati. "Ngaco kamu mana ada orang matanya kayak kucing. Tapi beneran." Pria bersorban itu terus berjalan tanpa memperdulikan perdebatan kecil di belakangnya. Mereka menuju masjid yang tampak kokoh di bawah langit kelabu. Basir dan Busro menghentikan pembicaraan ketika melewati masjid. Di sana banyak anak-anak seumuran mereka, juga remaja dan orang dewasa. Mereka semua mengaji, terbagi menjadi beberapa grup yang duduk melingkar. Keheranan mereka soal kawasan pesantren yang tampak sepi terjawab sudah. Dua anak kembar itu terus mengikuti sosok pria bersorban di depannya, mengekor tanpa tahu apa-apa. Yang jelas pria itu berperan sebagai pemandu. Mereka bertiga tiba di sebuah bangunan berwarna putih. Kursi-kursi kayu diatur rapi di teras depan. Pria bersorban meminta Busro dan Basir untuk duduk di salah satu kursi. Lantas ia masuk ke dalam bangunan. Busro menyikut saudaranya menatap bingung. Yang ditatap menaikkan bahu tidak tahu dan lebih memilih untuk tidak ambil pusing. Suara lantunan ayat suci terdengar ramai dari masjid yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Riuh rendah samar. Masjid hijau jamrud itu besar dan megah. Warnanya elok di bawah langit muram. Entah bagaimana, tapi sore hari di tempat ini agak berbeda. Suara deheman membuat Basir dan Busro tersentak dari lamunan.
Mereka tadi fokus memperhatikan masjid besar itu. Entah sudah berapa lama, sesosok kakek dengan wajah teduh duduk di seberang meja kecil di hadapan mereka berdua. "Bagaimana tempat ini?" Kakek itu bertanya dengan suara yang begitu ramah didengar, membuat dua anak kembar yang tadi grogi menjadi tenang seketika. "Bagus, Pak. Bagus, Mbah." Basir dan Busro saling tatap. Jawaban mereka serempak tapi beda. "Maksudku, Mbah. Maksudku, Pak." Lagi jawaban mereka berbeda, membuat kedua anak itu saling sikut. Mereka sama-sama berniat mengoreksi panggilan dan menyamakannya. Tawa sosok tua meredakan adegan saling sikut. Basir dan Busro saling tatap untuk kesekian kali. Mereka pikir akan dimarahi. "Kalian anak yang penuh semangat. Sangat menyenangkan bisa menerima kalian di pesantren ini. Nama kakek Zulkifli, pemimpin pesantren ini. Kalian boleh panggil kakek. Kebanyakan santri di sini memanggil kakek. Jadi kalian yakin mau mengaji di sini?" Basir dan Busro mengangguk. Pria bersorban putih yang tadi mengantar mereka tersenyum di samping kakek Jul. "Boleh panggil Pak Yai?" Busro bertanya sambil angkat tangan. Refleks karena di tempat mengajinya dulu biasa seperti itu. Kakek itu tersenyum hangat. Ia juga memakai sorban putih seperti pria di sampingnya. "Kiai terlalu mewah bagiku, tapi karena kalian berdua anak spesial, kalian boleh memanggilku Pak Yai." Busro senang. Baginya panggilan itu paling cocok untuk pimpinan pondok. Basir hanya manggut-manggut setuju saja. "Kalau sudah, kalian beristirahatlah dulu. Mulai mengaji besok pagi." Pak Yai berucap sambil berdiri. "Bahar, antarkan mereka ke asrama." Setelah Pak Yai masuk ke rumahnya, pria bersorban yang dipanggil Bahar mengajak Basir dan Busro pergi. Kedua anak itu mengekor beberapa langkah di belakang. Mereka berjalan melewati sebuah gedung panjang berlantai 2 30 meter di depan rumah Pak Yai. Ada pohon beringin besar di depan bangunan itu. Sangat besar hingga luas dahan-dahannya hampir sepertiga lapangan bola. Maghrib datang perlahan. Langit kelabu berubah kelam. Gelap gulita tanpa bulan tanpa bintang. Bersamaan dengan azan berkumandang. Satu persatu obor menyala di tiang-tiang bangunan, juga di kamar-kamar. Terlihat sosok-sosok berlarian sambil tertawa menyalakan obor, menerangi pesantren tersebut dengan gemerlap api. Mereka sampai di sebuah bangunan 2 lantai. Pak Bahar menuntun anak kembar itu ke salah satu kamar di lantai 2, menunjukkan lemari milik mereka. "Ini kamar kalian berdua. Teman-teman kalian masih di masjid, masih mengaji. Kalian istirahat saja dulu. Sesuaikan suasana di sini. Besok subuh bangun bareng yang lain mengaji pagi." Pria bernama Bahar menjelaskan panjang lebar. Basir menyikut Busro yang angkat tangan. "Gak perlu angkat tangan terus kalau mau tanya," begitu maksud sikutannya. "Pak, kami belum punya pakaian untuk sehari-hari. Kan tadi gak sempat bawa dari rumah." "Baju-baju kalian sudah disiapkan di lemari. Insya Allah tidak ada yang kurang. Peralatan mandi biar saya bawakan besok. Di sini waktu mandinya setelah mengaji pagi."
Busro mengangguk paham. Pak Bahar meninggalkan keduanya setelah menjawab beberapa pertanyaan ringan. Sendirian sebenarnya berdua di tempat asing. Keduanya memutuskan memeriksa lemari milik mereka. Kotak tersebut tampak halus, warna coklat kayunya berona kemerahan ditimpa cahaya obor. Lemari mereka bersebelahan, dengan 2 daun pintu yang bisa dikait dengan batu kasar dari luar, semacam kunci. Di dalamnya terdapat beberapa sekat yang memisahkan celana dan baju. Juga ada buku-buku di ruang paling atas termasuk Al-Quran. Juga ada handuk di sekat gantungan. Saat tengah sibuk memeriksa lemari masing-masing, sesosok anak mengintip dari pintu, mengendap-endap mendekat sambil tersenyum jahil. Saat sudah sampai di belakang 2 anak kembar itu, ia menyentuh kedua bahunya sambil berseru di samping telinga. "Bah! Ah!" Basir dan Busro memekik tertahan sambil berbalik, berbalas tawa pingkal dari sosok anak di hadapan mereka. Suasana remang karena cahaya obor membuat si kembar berpikir kalau yang tadi itu adalah hantu. Ternyata cuma anak-anak. Maaf, aku gak bermaksud nakutin kalian. Sebenarnya memang mau nakutin kalian. Maksud aku cuma bercanda." Anak itu berbicara sambil tertawa, tidak memperdulikan si kembar yang hampir jantungan. "Namaku Parut. Aku sudah memperhatikan kalian dari tadi. Siapa nama kalian?" Parut kini duduk bersila bertanya ramah. "Aku Basir. Dia saudaraku Busro." Parut menatap keduanya bergantian. Pupil pipi dengan retina kuning cerah itu sedikit mengejutkan si kembar. "Wah, kalian kembar ya? Senang berkenalan dengan kalian." Basir dan Busro menyambut uluran tangannya sambil saling tatap. Sama-sama memikirkan soal mata anak di depan mereka. Tatapan Busro seakan-akan berkata, "Beneran kan? Ya sudah, aku masuk ke kamarku dulu. Nanti kita ketemu lagi." Parut meninggalkan si kembar menuju kamarnya. Sebenarnya Busro hendak menanyakan soal mata Parut yang aneh, tapi urung karena takut hal tersebut menyinggungnya. Meski masih kecil, waktu itu Basir dan Busro sudah paham kalau menjadi satu-satunya yang berbeda tidaklah menyenangkan. Teringat belum sholat maghrib, Basir dan Busro buru-buru keluar untuk mengambil wudhu. Beruntung ada Parut, jadi mereka tidak perlu kebingungan mencari kamar mandi. Derap langkah terdengar memenuhi pesantren saat santri-santri melangkah ke asrama masing-masing setelah sholat maghrib. Kicau obrolan di antara mereka memenuhi suasana. Saat kedua anak kembar itu selesai, santri-santri itu sudah berkeliling mengitari mereka berdua. Semuanya penasaran ingin berkenalan. "Siapa nama kalian?" seru salah seorang anak, tepat saat Basir dan Busro terkejut melihat sekeliling. Rambutnya ikal sampai ke telinga. "Aku Busro, ini saudaraku Basir." "Kalian dari mana? Rumah kalian di mana?" seru lainnya. Basir menyebutkan nama desanya. Para santri antusias bertanya. Si kembar menjawab sambil takut-takut menatap mereka. Mata anak-anak itu semuanya aneh. Berbentuk seperti mata kucing dengan pupil pipih memanjang. Juga warna mata yang cerah, hijau, dan kuning.
Saat tanya jawab sedang berlangsung, Parut datang sambil berkacak pinggang. "Hei, kalian ini gak sopan banget sama teman baru. Kenalan dulu, jangan cuma tanya nama. Memangnya kalian udah ngenalin nama kalian sama Basir dan Busro?" Mereka terdiam sesaat, lalu terpingkal bersama, pada lupa memperkenalkan diri. Parut ikut tertawa geli melihat kawan-kawannya. "Aku Janun, aku Ipik, aku Koruf, aku Kofuran." Mereka memperkenalkan diri bergantian. Sederet nama memenuhi pikiran Basir dan Busro. Putar, Sadem, Kowah. Mereka dikelilingi 18 santri, tidak semua namanya bisa diingat langsung oleh si kembar. Setelah perkenalan singkat, obrolan mereka menjadi lebih santai, mulai berjalan dua arah. Meski demikian, Basir dan Busro masih enggan menyinggung soal mata anak-anak yang tampak seperti kucing itu. Masih segan. "Ayo makan," ajak anak bernama Kowah. Dia berbadan paling kecil dari 18 anak. Memiliki wajah mungil yang menggemaskan. Matanya cerah berwarna kuning lemon. "Ayo," Basir dan Busro menyahut bersamaan. Meraih piring dan sendok kayu yang sudah disiapkan dalam lemari. Saat ketiganya hendak keluar, Parut menghadang si kembar di ambang pintu. Mau kemana kalian? Makanlah, tuh mereka udah bawa piring." Kowah yang menyahut dari luar kamar. Cemberut teman makannya dihadang Parut. Parut menepuk dahi Kowah sebal dengan tangan kanannya. "Kamu lupa apa kata Ustadz Bahar?" Ditanya begitu mata Kowah membulat. Ikut menepuk dahinya menyadari sesuatu. "Ya ampun, hampir lupa. Maaf ya Basir, Busro, aku duluan makan. Kalian tunggu saja di sini. Nanti makan malam kalian dianterin kok." Anak itu berseru sambil berlalu, meninggalkan si kembar yang mematung bingung ada apa sebenarnya. "Nanti atau besok kujelasin. Aku harus pergi nih untuk ambil makanan kalian dari Ustadz Bahar." Parut berseru sambil berlari kecil ke arah tangga. "Jangan makan apapun dari teman-teman ya, pokoknya jangan." Lanjutnya menghilang di anak tangga. Basir dan Busro saling tatap, sama-sama menaikkan bahu tidak mengerti. Makan malam mereka datang sebelum azan Isya berkumandang. Parut datang membawa 2 bungkus nasi dengan lauk ayam sayur. Sejak tadi Basir dan Busro sudah ngiler mencium masakan yang semerbak harumnya bikin perut mereka lapar. Basir dan Busro makan saat yang lain berangkat ke masjid. Parut bilang kalau keduanya boleh sholat di kamar dulu untuk hari ini. Hitung-hitung adaptasi suasana. Mereka menyantap nasi berlauk ayam itu dengan lahap. Tidak lupa Parut membawakan 2 botol air minum untuk kawan barunya ini. Usai makan si kembar sholat bersama, tapi masih sendiri-sendiri. Belum diajarkan cara menjadi imam. Setelah selesai sholat, sambil menunggu anak-anak yang lain pulang dari masjid untuk mengaji malam, Basir dan Busro masih belum ikut. Keduanya duduk di depan kamar bersama Parut. "Parut," suara Basir mengambang di udara dingin. Langit malam gelap gulita tanpa adanya bulan dan bintang. Aku mau tanya sesuatu, tapi jangan marah ya." Busro ikut tegang mendengar saudaranya mulai bicara. Ia tahu benar apa yang hendak ditanyakan. "Kenapa mata kalian aneh kayak mata kucing?"
Awalnya aku dan Busro mikir kamu sakit mata. Tapi ternyata semua teman-teman di sini matanya sama-sama mirip mata kucing. Akhirnya pertanyaan itu lolos. Basir dan Busro merasa lega, seakan ada beban berat yang terangkat dari punggung mereka. Parut menatap keduanya tajam. Suasana mendadak mencekam. Anak itu kemudian tersenyum ramah. Karena kami bukan manusia seperti kalian. Hah? Basir dan Busro terkejut bukan main. Pernyataan anak itu sungguh mengherankan. Bagaimana bisa? Ah, bohong kamu, gak mungkinlah itu. Busro angkat bicara. Tidak terima dicandai. Iya nih, masa kayak gitu? Timpal saudaranya mendukung. Gak perlu heran gitu. Kami semua memang jin. Kami bukan manusia seperti kalian. Bahkan ini pesantren jin. Seharusnya aku yang heran. Soalnya kalian manusia malah nyantri di pesantren jin. Kan aneh. Basir dan Busro saling tatap. Itu kebiasaan mereka jika memikirkan hal sama. Parut tidak kelihatan sedang bercanda. Cuma kami yang manusia di sini. Basir mengaju tanya. Anak-anak memang mudah percaya. Iya, si kembar terdiam lama. Antara percaya dan tidak. Mereka diajarkan kalau jin itu memang ada. Mereka adalah makhluk gaib yang hidup di dunia lain, tapi keduanya belum pernah dengar kalau manusia bisa masuk ke alam jin. Kalian masih ragu? Coba lihat deh langitnya. Gelap kan? Kalian memangnya gak penasaran kenapa langitnya gelap banget? Parut menanyakan sesuatu untuk membantu kawan barunya percaya. Bukannya karena mendung banyak awan jadi bintang bulan gak kelihatan. Parut menggeleng diiringi senyum. Bukan, di sini gak ada bintang, gak ada bulan, ataupun matahari. Siang langitnya teduh, malam langitnya gelap gulita. Begitu terus. Basir teringat. Kalau tadi saat sampai pertama kali di pesantren, langit memang teduh seperti senja. Di kamar lantai 2 itu, anak kembar tersebut memilih istirahat untuk persiapan esok hari. Tidur di kasur lantai yang sudah disediakan. Umur Basir dan Busro belum genap sehari di sini. Masih begitu banyak yang belum mereka ketahui. Hari-hari selanjutnya berjalan lancar bagi mereka berdua. Basir dan Busro dengan cepat beradaptasi dengan kegiatan pesantren. Hari berganti minggu, minggu menyulam bulan. Padatnya kegiatan pondok membuat waktu melesat cepat. Mengaji, sekolah, makan, bela diri, kegiatan yang bertubi-tubi membantu Basir dan Busro menahan rasa rindu terhadap bapak ibu di rumah. Tidak terasa sudah 5 tahun anak kembar itu menimba ilmu di pesantren jin. Keduanya tumbuh menjadi remaja tanggung yang banyak bisa. Masih dengan sikap rajin dan suka menolong. Saat luang mereka selalu membantu jin-jin dewasa melakukan pekerjaan di pesantren. Menyapu masjid, menggosok kamar mandi, membersihkan gedung. Hanya satu yang tidak bisa mereka bantu, yaitu mencari makanan. Mereka tidak selalu memasak makanannya sendiri. Terkadang mereka justru mengambil makanan dari dunia manusia. Tepatnya mengambil sari makanan manusia. Bukan sari seperti sari bunga. Sari makanan yang dimakan jin lebih seperti ruh pada makhluk hidup. Tapi yang ini pada makanan. Baju, buah-buahan, dan sayuran
memiliki semacam energi yang bisa dibawa ke alam jin dan berwujud utuh seperti di alam manusia yang bisa mereka makan atau mereka pakai. Jin di pesantren adalah jin muslim. Mereka mengambil sari dari makanan yang sudah dibacakan doa oleh manusia. Makanan tersebut menjadi halal bagi mereka. Tidak seperti jin kafir yang memakan makanan haram alias belum didoakan. Bahkan tak ragu, mereka memakan sampah yang najis. Jin muslim tidak mau mengambil sari makanan di tempat yang kotor. Basir dan Busro hanya bisa melihat teman-temannya membantu jin dewasa membawa kendi-kendi berisi makanan. Karena mau bagaimanapun, manusia tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Sementara itu si kembar makan makanan yang dibawa oleh Ustadz Bahar. Beliau keluar ke dunia manusia untuk mendapatkan makanan. Karena bagaimanapun, mereka suatu hari nanti akan dipulangkan. Di tahun ke-10 Pak Yai mengamati Ustadz Bahar untuk mengajarkan ilmu batin pada Basir dan Busro. Ilmu tinggi yang butuh waktu lama untuk dikuasai. Sebuah ilmu yang memungkinkan seseorang berkomunikasi lewat pikiran dan banyak lagi, termasuk keluar masuk alam gaib. Pak Yai melihat kebersihan hati Basir dan Busro. Ia yakin kalau mereka berdua tidak akan menyalahgunakan kekuatan tersebut. Hari-hari selanjutnya dijalani si kembar dengan jadwal kegiatan yang sedikit berbeda. Basir dan Busro tidak lagi dibolehkan membantu pekerjaan pesantren saat waktu luang. Mereka diharuskan latihan batin lebih giat lagi. Itu latihan yang sangat berat, membuat keduanya kurang istirahat. Tapi tekad kuat membuat dua remaja itu tetap giat mengikuti latihan dari Ustadz Bahar. Karena setelah menguasainya, mereka akan dipulangkan. 15 tahun mengaji agama sambil mempelajari ilmu kebatinan, akhirnya Basir dan Busro lulus dan diizinkan untuk pulang sendiri. Lagi pula kemampuan batin keduanya lebih dari cukup untuk keluar dari alam gaib. Tidak perlu diantar Ustadz Bahar. Jam menunjukkan pukul 12 lebih. Beberapa warga kampung sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sebagian masih banyak yang nongkrong di halaman rumah Sri dan Gunadi. Namun lebih banyak yang bergabung mengitari Basir dan Busro. Keduanya bercerita tentang pengalaman di pesantren gaib. Bagaimana persahabatan mereka dengan Parut dan Kowah berlangsung selama mondok di sana. Tentang Janun dan tentang Pak Yai yang berwibawa, cerita mereka semakin bercabang bersama pertanyaan-pertanyaan warga. Memangnya di sana tak ada jin perempuan? Salah satu warga nyeletuk di sela-sela cerita. Yang lain mendukung setuju karena penasaran. Ada, pesantren laki-laki dan perempuan terpisah sangat jauh. Basir menjawab kalem. Saudaranya tengah minum teh yang diambilkan ibunya tadi. Berarti kalian belum pernah lihat jin perempuan, sahut seseorang lagi. Bapak-bapak langsung bersorak menambahkan. Pembicaraan soal wanita selalu hangat bagi bapak-bapak. Kalau soal cewek aja cepet, dasar laki-laki. Punya istri masih aja ngomongin cewek. Celetuk ibu-ibu di belakang mengundang gelak tawa ramai. Sering jawab Busro. Wih, cakep gak jin perempuan? Bang Saleh bertanya secepat kilat. Sama si Rani kembang desa ini cantikan mana? Ibu-ibu berseru dari belakang rumah.
Busro tidak kenal, apalagi pernah melihat perempuan yang bernama Rani, lalu menyikut saudaranya. Kebiasaan itu masih ada sampai sekarang. "Gimana? Ceritain gak?" bisik Basir. Busro menggeleng. "Masih cantikan Rani, Bang," jawab Busro sekenanya. Aman, gak harus pindah ke alam jin," Bang Saleh berucap sembari mengelus dada. Kerumunan bapak-bapak langsung pecah sambil menoyor kepala bujang berusia 29 tahun itu. Dia selalu pindah gebetan kalau ketemu yang lebih cantik. Jika Busro bilang cantikan jin perempuan, pasti Bang Saleh ribut mau ke pesantren jin. Jam 1 lebih para warga pulang ke rumah masing-masing. Basir dan Busro akhirnya bisa beristirahat. Tenggorokan keduanya serak karena terus bercerita. Kursi-kursi plastik sudah disusun rapi oleh warga sebelum pulang. Tuan rumah tinggal membersihkan sisa-sisa sampah di halaman. Setelah bersih-bersih singkat, keluarga kecil itu akhirnya bisa menutup hari. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegas simpai, paturai, patepang deui.